Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Di kolam dangkal yang terletak di depan rumah kayu Qin Yu memiliki mata terbuka lebar saat dia melihat ikan di kolam. Dia mengulurkan tangannya, seolah-olah dia berencana untuk menangkap ikan. Ketika dia melihat apa yang sedang dilakukan Qin Yu, dia mulai tertawa bahagia. Qin Yu tidak menggunakan kesadaran ilahi untuk mengunci ikan di kolam. Sebaliknya dia menggunakan metode paling primitif dan kuno, menggunakan matanya untuk melihat dan kemudian menangkap ikan dengan tangannya. Setiap kali Qin Yu mencoba menangkap ikan, percikan air putih yang bersinar juga mulai terbang. Aku tidak percaya bahwa aku tidak akan bisa menangkap seekor ikan pun. Cara Anda mencoba menangkapnya itu sangat sulit. Menasihati Paman Fu dari jauh. Mendengar suara Paman Fu, ikan-ikan yang ada di kolam itu malah meloncat keluar dari kolam lalu kabur kembali ke dalam air. Terbukti mereka mencoba memprovokasi Qin Yu. Sangat licik. Dalam kemarahan Qin Yu perlahan menghembuskan napas. Dia kemudian menatap ikan itu dengan tatapan seperti kilat. Tangannya berubah menjadi kabur saat dia dengan kasar mendorongnya ke arah air kolam. Dengan segera ikan mulai lari dengan cepat. Mereka sangat cepat dan licin di dalam air. Qin Yu tidak dapat menangkap satupun dari mereka sama sekali. Tiba-tiba air kolam menghilang. Ikan-ikan yang semula berenang di air kolam semuanya jatuh ke bebatuan yang berada di dasar air. Tanpa air, bahkan jika mereka adalah ikan dari alam ilahi, mereka juga hampir tidak bisa bergerak. Mari kita lihat bagaimana kalian semua bisa melarikan diri sekarang. Qin Yu berjalan dengan senyum di wajahnya. Dia kemudian mengambil ikan. Ikan-ikan itu semua membuka mata ikannya lebar-lebar. Mereka menatap Qin Yu dengan marah. Tuan, Anda menggunakan alam Jianglan untuk menangkap ikan. Paman Fu membuka lebar matanya. Qin Yu berbalik dan tersenyum cerah kepada Paman Fu. Dia kemudian melihat dua ikan di tangannya. Kalian semua berani bersikap sombong padaku. Berhati-hatilah agar saya tidak memasak kalian berdua. Kedua ikan itu segera menjadi khawatir. Tolong selamatkan kami, tolong selamatkan kami. Kedua ikan ini benar-benar berbicara. Suara mereka sangat tajam dan jelas. Qin Yu tertegun cukup lama. Ini adalah ikan dari alam ilahi, mereka bukan ikan dari alam fana. Lingkungan alam ilahi, bahkan orang-orang yang baru saja naik harus menstabilkan tubuh mereka untuk menanggung pembatasan alam ilahi. Terlepas dari seberapa lemah ikan di alam ilahi, masih logis bagi mereka untuk dapat berbicara. Kalian berdua tidak boleh melawan sekarang. Jika tidak, saya akan memanggangnya. Qin Yu mengancam. Kami tidak akan melawan, tidak akan melawan. Seekor ikan hijau dan merah muda berkata berulang kali. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Dengan pikiran, Qin Yu menyerap dua ikan itu ke alam Jianglan. Tidak pernah aku menyangka bahwa Tuan memiliki hati yang kekanak-kanakan, kata Paman Fu di samping dengan senyum di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, air kolam yang semula diserap oleh alam Jianglan kembali ke kolam. Qin Yu tidak lagi memiliki senyum dan ekspresi santai yang dia miliki sebelumnya. Tuan, ada apa? Paman Fu sudah merasakan perubahan mood Qin Yu. Tatapan Qin Yu berubah berkabut. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Saya juga ingin memiliki hati yang kekanak-kanakan. Sayangnya, sudah lama sekali saya tidak memilikinya. Apa menurutmu aku menangkap ikan untuk bersenang-senang? Paman Fu, saya biasanya tidak akan membiarkan diri saya berhenti untuk istirahat sendiri. Jika saya tidak berlatih, saya akan menganalisis susunan formasi atau menemani saudara-saudara saya. Saya jarang sendirian tidak melakukan apa-apa. Apa kamu tahu kenapa? Qin Yu memandang Paman Fu. Paman Fu menggelengkan kepalanya. Qin Yu tersenyum mengejek diri sendiri. Kamu tidak akan mengerti. Karena jika saya sendirian tidak melakukan apa-apa, maka saya akan mulai memikirkan banyak hal.
Paman Fu berdiri di samping dan menatap Qin Yu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Haha, jangan seperti ini. Saya sebenarnya masih sangat bahagia. Qin Yu tersenyum pada Paman Fu. Bertahun-tahun telah berlalu, apakah saya akan peduli untuk mencoba yang terbaik untuk waktu yang singkat lagi? Saya akan terus berjalan di jalan yang saya jalani sekarang. Paman Fu, ayo pergi. Mari kita pergi ke alam Jianglan dan melihat bagaimana kedua ikan itu akan terlihat setelah mengambil bentuk manusia. Di ruang lapisan kedua dari alam Jianglan, di kediaman He Yu, kali ini Qin Yu langsung menempatkan dua ikan di luar rumah He Yu. Pada saat ini ketika Qin Yu dan Paman Fu tiba, mereka sudah bisa mendengar suara percakapan. Selain itu jumlah orang juga tidak sedikit. Wulan, Wu He, kalian berdua juga ada di sini. Qin Yu menatap Wulan dan Wu He dengan kaget. Mereka berdiri bersama dengan He Yu. Segera 5 orang di manor halaman semua melihat ke Qin Yu dan Paman Fu. Kakak, dari mana kedua wanita kecil ini berasal? He Yu langsung bertanya. Saat itulah Qin Yu melihat kedua wanita itu. Kedua wanita ini cantik seperti perhiasan halus yang halus. Ketinggian mereka hanya 15 atau 16 meter. Pada saat ini kedua wanita itu mengedipkan mata saat mereka melihat ke arah Qin Yu dalam kegembiraan. Tuan Qin Yu. Kedua wanita ini membungkuk untuk menyambut Qin Yu. Keduanya sangat bersemangat. Di alam ilahi ikan biasa seperti mereka tidak akan bisa bergerak saat mereka meninggalkan perairan. Mereka hanya akan bisa bergerak jika mereka telah melewati kesengsaraan ilahi. Namun setelah datang ke alam Jianglan mereka dapat mengambil bentuk manusia karena tidak ada batasan dari alam ilahi. Siapa namamu? Qin Yu bertanya. Orang besar Wu He segera berkata. Tuan, seorang dengan pakaian hijau disebut Lu Sui. Seorang dengan pakaian merah muda disebut Hong Yu. Tuan, Qin Yu tidak memintamu. Lu Sui dan Hong Yu segera meneriaki Wu He dengan lembut. Mereka kemudian melihat ke Qin Yu dengan senang hati. Tuan Qin Yu, saya Lu Sui, dia adalah Hong Yu. Qin Yu mengangguk sambil tersenyum. Dengan dua gadis yang cerewet dan ceria ini, bahkan He Yu, Wulan, dan mereka mulai lebih sering tersenyum. Qin Yu telah memutuskan bahwa keputusannya benar-benar tepat. Qin Yu berdiri di atas pohon dan melihat sekelilingnya. Tuan Kolam Naga Hitam telah mengirim orang untuk menyerang kita 4 kali berturut-turut. 3 kali sebelumnya mereka semua dengan mudah dijebak oleh kami. Namun kali ini mereka telah menembus setengah dari susunan formasi. Kata Paman Fu di bawah Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Yakinlah kekuatan pria ini di arai part tidak terlalu banyak. Dia hanya pada level arai formasi level 1, ada baiknya mereka berhasil menerobos susunan formasi. The Black Dragon Pool sepertinya benar-benar marah. Mereka sudah mulai mengirim ahli susunan formasi satu demi satu untuk memecah susunan formasi. Namun ahli susunan formasi ini dalam pikiran Qin Yu benar-benar terlalu lemah. Hanya dengan mengetahui sedikit tentang susunan formasi alam ilahi, mereka sudah dianggap ahli susunan formasi. Ini hanya lelucon bagi Qin Yu. Namun orang-orang itu juga memiliki kekuatan. Mereka benar-benar berhasil menerobos 2 susunan formasi Qin Yu berturut-turut. Kedua arai formasi ini sama-sama merupakan arai 2 level yang relatif lemah. Dan Qin Yu akhirnya akan menjadi galak sekarang. Kali ini Qin Yu berencana untuk menggunakan arai formasi tingkat 2 yang relatif lemah, membunuh arai. Di masa lalu semua arai formasi adalah trapping arais tanpa serangan pembunuhan dan kekuatan yang melukai. Dengan demikian orang lain dapat perlahan-lahan mengambil waktu mereka untuk memecahkan susunan formasi. Tuan Gongsun tolong. Liu Qian dengan hormat mengikuti di belakang seorang pria parubaya. Terakhir kali ketika Liu Qian terjebak oleh susunan ilusi, dia beruntung bahwa Qin Yu tidak membunuhnya dan hanya menjebaknya. Kemudian ketika ahli susunan formasi berhasil menerobos susunan formasi Qin Yu, Liu Qian mendapatkan hidupnya kembali.
Tuan Gongsun dapat dianggap sebagai ahli susunan formasi nomor 1 di kamp istana Tuan Xiong. Statusnya jauh lebih tinggi daripada Liu Qian. Selanjutnya dia sudah berhasil menerobos 2 susunan formasi Qin Yu berturut-turut. Hal ini menyebabkan Tuan Xiong Hei sangat menghargai Gongsun Jin. Namun setiap saat setelah Gongsun Jin berhasil menerobos susunan formasi setelah upaya besar-besaran, susunan formasi baru dari Qin Yu akan segera dikerahkan. Hal ini menyebabkan Black Dragon Pool tidak dapat menangkap Qin Yu. Kalian semua tetap di luar. Aku akan masuk dan menghancurkan susunan formasi, kata Gongsun Jin acuh tak acuh. Hanya saja hasil pemeriksaannya kali ini telah membuatnya ragu-ragu untuk waktu yang lama. Namun setelah beberapa waktu Gongsun Jin masih masuk ke dalam formasi. Liu Qian dan beberapa bawahan lainnya hanya menonton Gongsun Jin di dalam susunan formasi dan mengeksekusi banyak segel tangan satu demi satu. Namun Gongsun Jin hanya berhasil melakukan itu selama beberapa napas. Bang! Langit yang menutupi sejumlah api hitam tiba-tiba membombardir Gongsun Jin. Bahkan ada jejak api putih di dalam api hitam itu. Ledakan. Saat Liu Qian dan yang lainnya berdiri tercengang, tubuh Gongsun Jin telah dibakar menjadi abu seperti daun. Begitu saja dia telah dibakar hingga menjadi ketiadaan. Lari cepat lari. Liu Qian masih ingat saat jangkauan susunan formasi tiba-tiba meningkat. Kali ini Liu Qian sangat beruntung. Qin Yu tidak mencoba membunuh mereka. Sebaliknya dia berdiri di atas pohon dan melihat Liu Qian dan mereka panik dan melarikan diri seperti anjing liar. Mereka memanggilmu Tuan Gongsun, namun Anda benar-benar tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Anda telah menghabiskan banyak waktu untuk memecahkan 2 arai perangkap saya sebelumnya. Kecepatan saya mengatur susunan formasi lebih cepat dari kecepatan Anda. Mungkinkah Anda masih tidak bisa membedakan antara level kami? Qin Yu menghela nafas. Menghancurkan sesuatu lebih mudah daripada menciptakan sesuatu. Untuk menyiapkan susunan formasi itu harus disempurnakan dari setiap sudut. Adapun untuk memecah larik formasi, seseorang hanya perlu memecah beberapa bagian penting dari larik formasi. Scene berpindah, Istana Tuan Xiong. Gongsun meninggal. Tubuh Xiong Hei setinggi hampir 3 meter memancarkan aura mendominasi yang menakutkan. Kedua matanya terbuka lebar dengan amarah seperti 2 kepalan tangan. Dia menatap Liu Qian yang menggigil di bawahnya. Kamu bagaimana kamu masih hidup? Liu Qian bisa merasakan kemarahan yang dimiliki Lord Xiong Hei dan ketakutan hingga menggigil tak terkendali. Kakak Xiong, aku pernah mendengar bahwa kamu telah terjatuh di gunung kecil dan kehilangan banyak bawahan. Seorang wanita menggoda berpakaian merah masuk dengan langkah ringan. Adik kecil Meiji, Anda tidak bisa membicarakan Big Brother Xiong Hei seperti itu. Kakak Xiong Hei ceroboh. Memang dia hanya kalah 7 atau 8 kali. Seorang pria tampan dengan kulit putih salju masuk. Kedua orang ini adalah 2 ahli hebat lainnya di bawah Tuan Naga Hitam, Meiji dan Taois Liu Su. Melihat bagaimana Meiji dan Taois Liu Su mengejeknya, Xiong Hei tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Meiji, Liu Su orang itu hanya mengandalkan fakta bahwa kemampuannya dalam susunan formasi luar biasa. Aku akan melihat bagaimana susunan formasinya akan terus tidak pecah ketika aku memutar ruang di dalamnya. 10 kekuatan menurun. Artefak ilahi surgawi milikku ini dipenuhi dengan darah. Mata Xiong Hei terbuka lebar. Dia berteriak dengan marah. Azi, bawa pasukan. Saya pribadi akan pergi dan menghancurkan flat gunung Bewitch Yu itu. Ya tuanku, wanita berpakaian hitam Azi membungkuk saat menerima pesanan. Setelah itu Azi segera berangkat dari aula utama dan mulai mengumpulkan sekelompok besar pasukan untuk membersihkan jalan bagi Lord Xiong Hei. Di aula utama, Taois Liu Su dan Meiji menatap Xiong Hei dengan senyuman di wajah mereka. Taois Liu Su berkata dengan sangat antusias.
Kakak Xiong Hei lepas landas secara pribadi dan dengan artefak ilahi surgawi yang dianugerahkan oleh Tuan Naga Hitam di atasnya, gunung penyihir Anda pasti akan hancur. Aku adikmu juga sangat bosan menginap di sini di Black Dragon Pool. Aku sebaiknya melanjutkan ke Gunung Bewichyu bersama dengan kakak Xiong Hei agar aku bisa melihat kekuatan kakak Xiong Hei dari samping. Apa yang dikatakan kakak Liu itu menarik. Aku akan pergi bersamamu dan melihat kekuatan Big Brother Xiong Hei dari samping juga. Meiji dengan ringan menggelengkan lengan bajunya dan berkata dengan suara yang manis. Xiong Hei berjalan dari kursi yang dia duduki di atas aula utama. Dia berdiri di samping Meiji dan Taois Liu Su. Tubuhnya yang setinggi hampir 3 meter membuat Meiji dan Taois Liu Su harus mengangkat kepala untuk melihatnya. Meiji, Liu Su, karena kalian berdua ingin pergi dan melihat maka ayo pergi bersama. Xiong Hei sedikit mengangkat kepalanya. Kilatan tidak menyenangkan dari matanya melewati pintu masuk aula utama dan dilemparkan ke selatan. Gunung Bewichyu, Xiong Hei lalu mulai berjalan keluar dari aula utama dengan langkah besar. Setelah beberapa saat hampir 10.000 pasukan telah dikumpulkan di luar istana Lord Xiong. 10.000 pasukan hanyalah sebagian kecil dari Pool Naga Hitam. Semua dewa yang berkumpul sedang berdiskusi satu sama lain di luar. Itu sangat bising. Ledakan. Suara langkah kaki yang berat terdengar. Sosok raksasa Xiong Hei muncul di peron tinggi. Dia menatap orang-orang yang berkumpul di bawah. Setelah beberapa teriakan oleh beberapa pemimpin dari Black Dragon Pool, 10.000 pasukan segera menjadi diam. Mereka semua memandang Lord Xiong Hei di atas mereka dengan penampilan penuh hormat. Lord Xiong Hei, hampir 10.000 orang semuanya berlutut dengan satu lutut secara bersamaan. Suara mereka bergema tak tertandingi. Meiji dan Taois Liu Su juga terbang ke platform tinggi. Mereka berdua berdiri di kedua sisi Xiong Hei. Meiji berkata dengan suara rendah dengan senyum di wajahnya. Kakak Xiong sangat mengesankan. Xiong Hei sama sekali tidak memperhatikan Meiji. Sebaliknya dia melambaikan tangannya dan berteriak. Berangkat, seketika 10.000 pasukan dibagi menjadi beberapa unit. Disusun secara metodis mereka mulai bergerak cepat ke selatan. Xiong Hei sedang duduk di kursi malas dengan perasaan puas. 4 pria tegap dengan tubuh yang sebanding dengan Xiong Hei membawa kursi malas. Keempat pria kuat ini memiliki kekuatan dewa tingkat tinggi. Adapun Meiji dan Liu Su yang datang untuk menonton pertunjukan mereka juga digendong oleh orang lain di kursi malas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 4 dewa tingkat tinggi yang membawa salah satu dari mereka semuanya adalah wanita cantik. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 3 hari. Tentara akhirnya tiba di Gunung Bewichyu. Qin Yu berdiri di atas pohon tertentu. Dia melihat antrian panjang pasukan yang datang dari jauh. Tentara depan pasukan ini baru saja tiba di Gunung Bewichyu. Tentara tengah dan tentara belakang masih membutuhkan waktu lebih lama sebelum mereka tiba. Benar-benar pertunjukan pemborosan yang besar. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Dengan gerakan kakinya dia sampai di tepi jurang. Qin Yu duduk di tepi tebing. Paman Fu berdiri di belakangnya. Tuan, tampaknya ada sekitar 10.000 pasukan. Paman Fu berhasil menebak perkiraan jumlah dengan satu tatapan. Melawan susunan formasi yang hebat memiliki lebih banyak orang tidak berguna. Semakin banyak mereka datang semakin banyak mereka mati. Semoga pemimpin Pool Naga Hitam ini tidak akan marah dan berpikir dengan tenang. Jika tidak, banyak orang yang mati di sini bukan keinginan saya. Kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Paman Fu, katakanlah, menurutmu apa pembunuhan arai milikku ini akan mampu menghentikan mereka? Paman Fu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun arai pembunuh sangat kuat, serangan tingkat ini kemungkinan tidak akan mampu membunuh ahli tingkat Dewa Surgawi. Dan kali ini kurasa ahli tingkat Dewa Surgawi dari kolam naga hitam juga akan berkumpul di sini. Tentara depan memiliki total 2.000 pasukan.
Tentara belakang juga memiliki 2.000 pasukan. Sedangkan untuk tentara tengah ada hampir 6.000 tentara. Adapun Xiong Hei, Liu Su, dan Mei Ji mereka semua ditempatkan di tengah tentara. Pada saat seluruh tentara telah tiba di kaki Gunung Bewichyu, Qin Yu sudah menunggu hampir 1 jam. Semua pasukan dikumpulkan di tanah. Pada saat ini seorang pria kuat terbang keluar dari hampir 10.000 pasukan terkonsentrasi. Dia mengenakan tubuh dari baju besi pertempuran hitam. Penampilan wajahnya sangat garang, auranya yang mengesankan dan sombong, terbangan. Benar saja ahli Dewa Surgawi telah datang. Qin Yu berdiri, terhadap ahli tingkat Dewa Surgawi, Qin Yu tidak bisa sesantai dia sebelumnya. Namun tepat ketika Qin Yu berdiri, 2 orang lagi secara mengejutkan terbang di belakang pria kuat yang mengenakan baju perang hitam. 3 Dewa Surgawi. Mereka benar-benar memberi saya wajah. Qin Yu mulai merasakan sedikit kegembiraan. 3 Dewa Surgawi, mereka seharusnya dapat mengizinkan saya untuk bereksperimen dengan banyak susunan formasi. Tepat ketika Qin Yu mulai mempertimbangkan 3 Dewa Surgawi sebagai kelinci percobaan untuk melakukan percobaan susunan formasi, 3 Dewa Surgawi mulai berdiri di langit. Xiong Hei berdiri di depan sedangkan Taois Liu Su dan Mei Ji berdiri di belakangnya. Orang-orang di Gunung Bewichyu dengarkan baik-baik. Saya Lord Xiong Hei dari Black Dragon Pool. Jika Anda pintar maka sebaiknya serahkan diri Anda dan keluarlah dari Mount Bewichyu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam dan tanpa ampun. Wajah Xiong Hei penuh dengan penghinaan. Mei Ji dan Taois Liu Su saling pandang. Xiong Hei belum pernah mendengar tentang dia. Suara yang jelas dan nyaring terdengar. Sesosok terbang keluar dari Gunung Bewichyu. Dia berdiri di wilayah udara di atas Mount Bewichyu. Melihat seseorang benar-benar terbang, ekspresi Xiong Hei langsung berubah. Bahkan Mei Ji dan Liu Su tidak lagi memiliki ekspresi santai dari sebelumnya. Sebaliknya mereka menjadi serius. Hanya tatapan mereka pada Xiong Hei yang mengandung jejak tawa. Ah, itu adalah Dewa Surgawi. Ini sebenarnya adalah Dewa Surgawi. Kali ini akan menjadi pertempuran besar. 10.000 pasukan Black Dragon Pool menjadi berisik. Melihat bahwa musuh sebenarnya adalah Dewa Surgawi, suasananya segera mulai mendidih. Bahkan Xiong Hei tidak lagi memiliki aura dominan yang dia tunjukkan sejak awal. Bagaimana dia menjadi Dewa Surgawi? Liu Qian berada di antara kerumunan. Dia melihat Qin Yu yang berdiri di udara dengan ekspresi tercengang. Munculnya orang di hadapannya adalah sesuatu yang diingat Liu Qian dengan sangat jelas. Pria ini adalah teman Xing Yuan, seseorang bernama Qin Yu. Adik laki-laki yang tampan saya dipanggil Mei Ji. Pria bertubuh besar di sana itu adalah Tuan Xiong Hei dari kolam naga hitam kami. Orang ini adalah Taois Liu Su. Bolehkah saya tahu siapa nama adik laki-laki itu? Kata Mei Ji dengan suara merdu. Saya dipanggil Qin Yu. Qin Yu langsung mengumumkan namanya. Nama Qin Yu telah membawa sedikit masalah di alam abadi dan iblis. Namun di alam ilahi tidak banyak alasan bagi Qin Yu untuk menyembunyikan namanya. Xiong Hei mengerutkan kening. Dia kemudian membungkuk dengan dingin dan berkata, Qin Yu, karena Anda adalah Dewa Surgawi dan telah menempati Gunung Penyihir, jika Anda telah mengirim salam kolam naga hitam kami secara alami akan sangat murah hati dan tidak mempermasalahkannya. Namun tingkah laku dan perbuatan yang telah Anda lakukan di hari-hari terakhir ini telah membuat diri Anda bertentangan dengan pool naga hitam kami. Bicaralah bagaimana rencana Anda untuk memuaskan Black Dragon Pool kami. Xiong Hei, Liu Su, dan Mei Ji semuanya adalah Dewa Surgawi tingkat rendah. Jumlah Dewa Surgawi di alam ilahi sangat sedikit. Biasanya semua kekuatan besar akan mencoba mengikat ahli tingkat Dewa Surgawi. Xiong Hei tidak dapat menentukan sama sekali apakah Qin Yu sendirian atau jika dia memiliki dukungan besar di belakangnya. Meskipun Black Dragon Pool adalah kekuatan yang relatif besar di wilayah kota Yuqi,
Jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya, mereka jauh lebih lemah. Memuaskan kalian. Itu benar, susunan formasi saya akan memuaskan kalian, kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Ekspresi Xiong Hei menjadi dingin. Itukah caramu memuaskan kami? Aura pembunuh mulai keluar dari mata Xiong Hei. Pada saat ini, kata Qin Yu dengan senyum di wajahnya. Tepat sekali, Xiong Hei, Mei Ji, Liu Su, izinkan saya memperingatkan Anda bertiga. Apa yang telah saya siapkan di wilayah luar Gunung Bewichyu adalah arai pembunuh. Saya juga telah menempatkan susunan formasi di wilayah tengah Gunung Bewichyu. Saya menyambut Anda semua untuk datang dan mencoba menerobosnya. Setelah dia selesai mengatakan itu, Qin Yu terbang ke hutan Gunung Bewichyu. Dia telah menghilang dari mata semua orang. Mei Ji, Liu Su, kalian berdua tetap di samping. Ekspresi Xiong Hei menjadi dingin dan berat. Dengan perpanjangan tangannya, tongkat berduri merah sepanjang hampir 4 meter muncul di tangannya. Energi ilahi surgawi berwarna hijau giok mulai mengalir ke dalam tongkat berduri dari tangan Xiong Hei. Seluruh tongkat berduri mulai bergetar. Mei Ji dan Liu Su saling pandang. Kakak Xiong dengan penghancur gunung di tangannya, dia pasti bisa dengan mudah menangkap Qin Yu itu, kata Mei Ji dengan senyum di wajahnya. Xiong Hei mengambil satu langkah ke depan dan langsung masuk ke dalam kiling arai. Tepat ketika dia memasuki arai pembunuh, gumpalan api hitam mulai bergegas ke arahnya. Mereka melindungi Xiong Hei dari segala arah. Namun bagi dewa surgawi tingkat rendah, api ilahi tidak menyebabkan banyak kerusakan. Ya, Xiong Hei berteriak dengan keras. Ruang di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi. Tangannya yang besar dan tebal meraih tongkat berduri itu. Gada berduri mulai memancarkan energi surgawi berwarna hijau giok dari luarnya, menuangkan energi ilahi surgawi ke artefak ilahi surgawi. Ini adalah cara untuk memungkinkan artefak ilahi surgawi menampilkan kekuatannya yang terbaik. Gunung penghancur. Gada berduri Xiong Hei dengan ganas menghantam tanah di Gunung Bewichyu. Qin Yu yang berada di puncak gunung penyihir menyaksikan pemandangan ini terkejut, menemukan bahwa gunung penyihir sedikit gemetar. Qin Yu berhasil merasakan gemetar bahkan ketika dia berada di puncak gunung. Lalu bagaimana dengan lingkungan Xiong Hei? Dengan Xiong Hei sebagai pusatnya, semua batu gunung dengan lingkar 10 meter yang mengelilinginya telah hancur menjadi debu halus. Gunung dengan lingkar sekitar 100 meter itu juga retak terbuka. Selanjutnya, fondasi susunan formasi yang telah ditempatkan Qin Yu di lokasi itu juga telah dihancurkan. Ledakan. Gada berduri membawa kekuatan puluhan ribu kali menghantam gunung seperti mengoyak ruang. Semua batu gunung dikeliling lebih dari 100 meter yang mengelilingi area yang dihancurkan oleh tongkat berduri di celah terbuka. Ledakan. Seperti gempa bumi terus berguncang beberapa puluh kali. Semua fondasi susunan formasi di wilayah luar Gunung Bewichyu telah dihancurkan. The Killing Array telah menghilang. Xiong Hei ini kenapa kekuatannya dengan artefak surgawi bisa sekuat itu? Qin Yu tiba-tiba berdiri. Dia melihat ke arah Xiong Hei yang membawa tongkat berduri besar di dasar gunung. Tuan, ketika artefak ilahi telah ditanamkan dengan energi ilahi, kekuatannya jauh lebih kuat daripada ketika di alam abadi dan iblis. Pada saat ini Xiong Hei memegang tongkat berduri besar itu dengan satu tangan. Dia sedang mendaki Mount Bewichyu selangkah demi selangkah. Setiap langkahnya begitu berat sehingga tanah mulai bergetar. Aura pembunuh di wajahnya yang sangat ganas telah menjadi lebih panik dibandingkan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.